Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini melalui bacaan Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 yang baru saja kita dengarkan bersama. Kita semua diajak untuk jangan gelisah, percayalah pada Allah. Perikop ini merupakan bagian dari kalimat-kalimat perpisahan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Dalam konteks perpisahan itu ditampakkan situasi bagaimana para murid Yesus yang mengalami kegelisahan karena gurunya yang mereka ikuti dan mereka yakini sebagai Mesias akan pergi meninggalkan mereka. Sebagai seorang Yahudi, para murid memiliki anggapan bahwa Yesus yang disebut-sebut sebagai Mesias ini akan mampu memimpin mereka mengalahkan bangsa Romawi dan memberikan suatu kebebasan kepada bangsanya. Akan tetapi dengan Yesus mengatakan akan pergi, serasa harapan itu pupus. Para murid bingung dan kecewa. Padahal para murid sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus dan sekarang Yesus akan meninggalkan mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat mereka akan berpisah dengan Yesus. Mereka malahan sangat berharap suatu saat Yesus akan menjadi raja dan mereka menjadi orang-orang yang terpenting di dalam kerajaannya. Terhadap kegelisahan para murid ini, Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita semua yang menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, apakah kita sering mengalami kegelisahan? Apakah kita semua sudah sepenuhnya percaya pada Yesus Kristus dan Allah Bapa? Di dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hal yang dapat membuat kita gelisah. Seperti saat mengalami sakit penyakit yang tidak ada obatnya. Ketika harus berpisah dengan orang yang kita kasih, atau pada waktu kita bermasalah dengan keuangan, juga dengan permasalahan keluarga, atau situasi yang tidak pasti dan yang di luar nalar. Ada banyak hal yang dapat membuat hidup kita gelisah di tengah dunia yang tidak pasti ini. Tetapi maukah kita pegang kata-kata Yesus, jangan gelisah hatimu,
percayalah kepada Allah, percayalah juga padaku. Rasa gelisah memang manusiawi, tetapi kita sebagai orang yang beriman, sebagai murid Yesus, tidak boleh membiarkan berlama-lama terbenam dalam kegelisahan, karena dapat membuat iman kita menjadi rapuh dan tergoda untuk mencari Allah-Allah lain. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita sulit percaya? Pada zaman ini, tidak sedikit dari kita terbiasa hanya mengandalkan kekuatan sendiri dan melupakan Tuhan. Kita tidak sepenuhnya percaya pada Tuhan. Kita lupa melibatkan Tuhan dan tidak memasrahkan pada kehendak Tuhan dalam menghadapi segala permasalahan yang ada. Kita menjadi overthinking. Padahal dengan memikirkan segala-galanya atau overthinking akan membuat kita semakin gelisah, pusing, kecewa, stres, bahkan depresi. Dengan overthinking justru akan menghambat penyelesaian masalah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus kemudian berjanji bahwa kepergiannya adalah untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dalam hal ini, Kristus mau mengatakan bahwa kematiannya yang sudah semakin dekat waktunya akan membuka jalan bagi kita semua untuk masuk ke dalam surga dan untuk menyediakan tempat bagi kita. Janji Yesus mengenai kedatangannya kembali dapat kita baca juga di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Janji Yesus mengenai kedatangannya kembali ke dunia adalah berupa Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, yang menyertai, menuntun kita menghadapi lika-liku hidup kita sehari-hari, agar kita tidak gelisah dalam kehidupan ini, terutama saat mengalami tantangan dan kesulitan hidup. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan suka duka pasti terjadi. Akan tetapi kita harus percaya bahwa segala situasi kehidupan yang dibiarkan Allah terjadi pada diri kita adalah bagian dari jalannya untuk membawa kita semakin mengenal Allah, semakin mau bersatu dan mengandalkan Kristus, sehingga pada saatnya kita pun dapat dilayakkan masuk ke dalam kehidupan kekal. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia tahu segala persoalan kita. Dan dalam kasih-Nya, Dia pasti selalu memberi kekuatan dan jalan keluar. Kita hanya diminta untuk percaya dengan penuh iman. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun, Tuhan melayakkan kita, orang-orang berdosa ini, untuk datang dan mohon kepadanya. Tuhan itu maha belas kasih. Belas kasih Tuhan melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui ketidaklayakan yang bergumul dalam hati kita. Yesus kemudian mengatakan bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebagai putra Allah yang rela menjadi manusia, Dia mengajarkan siapa Allah yang harus disembah dan apa yang dikehendaki Allah agar kita dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Kristus membuka dan memberi jalan agar kita memperoleh kebahagiaan kekal. Kristus adalah kebenaran karena Dia menyampaikan penafsiran firman Tuhan bagaimana yang dikehendaki Allah. Dia juga menggenapi nubuat-nubuat para nabi tentang kedatangan Mesias, sehingga kita
semua percaya bahwa setiap firman adalah benar, sekalipun sering sulit untuk kita mengerti. Yesus yang kita imani adalah sang jalan, kebenaran, dan hidup, yang mengantar orang yang percaya kepadanya menuju keselamatan atau kedamaian abadi. Dialah sang juru selamat yang pasti akan mengantar kita pada keselamatan sejati dan ke tempat yang sudah disediakannya untuk kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bila kita dengan tulus hati datang kepadanya, pasti Tuhan akan membuka tangan dengan lebar. Dan bila kita sungguh-sungguh menghayati dan melaksanakan firman Tuhan dan iman Katolik melalui sarana-sarana doa yang ada, seperti rosario dan juga melalui ekaristi, maka kita akan mendapatkan janji Tuhan keselamatan kekal bagi kita semua. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya adalah termasuk orang yang matematis sekali. Saya penuh perhitungan. Saya juga perfeksionis. Tapi pada tahun 2022, suami saya menderita radang paru-paru dan harus dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, setelah dirawat selama 2,5 bulan, dokter menyarankan untuk home care saja. Saya menyiapkannya dengan penuh perhitungan sekali. Saya membuat plan A, B, dan C. Ini yang membuat anak laki-laki saya sangat kesal. Dan dia nyeletuk, "Mami perfeksionis sekali ya." Hari ini tepat, 2 tahun yang lalu suami saya dipanggil menghadap Bapa di surga. Menghadapi hal ini, pastinya saya ada rasa sedih, gelisah, dan ketakutan. Saya memikirkan bagaimana kontrakan rumah yang sebentar lagi habis, bagaimana dengan anak saya yang mau menikah, bagaimana mendidik anak laki saya tanpa suami saya. Tapi bersyukur sekali, saat itu saya sedang dalam sekolah pewarta mimbar yang saya ikuti secara online. Dan sebagai calon pewarta, di situ saya menyadari bahwa saya adalah seorang yang overthinking dan ngotot dengan kehendak saya. Saya berdoa, saya percaya pada Tuhan, dan semua mujizat yang kami dapatkan, saya sungguh percaya pada Tuhan. Tapi ternyata saya belum benar-benar bisa berserah pada kehendak Tuhan bila dihadapkan persoalan yang sangat pelik. Tapi Tuhan sungguh baik. Tuhan menempatkan saya di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Melalui panggilan Tuhan untuk mengikuti sekolah pewarta mimbar, iman saya semakin dikuatkan. Dan di paper yang harus saya kerjakan, yang bertema mengatasi kekecewaan, melalui firman Tuhan yang harus saya pelajari lebih sungguh-sungguh lagi, menuntun saya untuk menghadapi dan menerima apapun yang terjadi dalam keluarga dan kehidupan kami. Tuhan pasti punya rencana indah untuk keluarga kami. Dan benar sekali, apa yang menjadi rencana Tuhan kita tidak tahu, dan terkadang di luar nalar kita. Puji Tuhan, semua biaya rumah sakit dan kremasi suami saya dapat diselesaikan melalui bantuan teman-teman yang Tuhan kirimkan. Rencana pernikahan anak saya pun berjalan dengan lancar. Tuhan juga memberi kekuatan pada saya. Anak saya juga mengajak tinggal bersama di tempat tinggal yang baru, yang boleh dibilang sungguh luar biasa, jauh dari perhitungan saya dan di luar nalar saya. Saya dan kami sekeluarga sungguh merasakan kebaikannya dan mujizat-mujizatnya sungguh nyata bagi keluarga kami. Belas kasih Tuhan melampaui ketidaklayakan yang bergumul di hati kami.
Kami sungguh merasakan Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan tahu segala persoalan kami dan di dalam kasih-Nya selalu memberi kekuatan kami. Saya percaya semua itu adalah karena kebaikan-Nya, karena Roh Kudus yang selalu setia menuntun saya. Kami hanya diminta untuk percaya dengan segenap hati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, karena firman Tuhan hari ini, maka kita hidup dalam kedamaian karena iman, karena kita percaya bahwa Tuhan, Sang penyelenggara ilahi yang bijaksana, Tuhan yang selalu mengasihi, Tuhan yang selalu menemani dan menyertai kita. Keselamatan Allah diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat yang istimewa bagi kita. Dialah sang jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh karena itu, kita tidak perlu gelisah dan khawatir. Kita hanya diminta untuk percaya kepadanya dengan penuh iman. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup renungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, dengan kerendahan hati, kami percaya bahwa Engkaulah penyelenggara ilahi yang bijaksana. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan, yang mengingatkan kami untuk tidak gelisah, tidak kecewa, tidak cemas, apapun yang terjadi dalam suka duka kehidupan kami di dunia ini. Karena kami percaya Engkau Maha Baik, Engkau selalu menyertai kami. Dengan kerendahan hati pula kami mohon ampun atas kelalaian kami, karena ambisi kami, yang terkadang kami melupakan Engkau, kami tidak melibatkan Engkau, kami menjadi overthinking dan sok tahu dalam pergumulan hidup yang harus kami jalanin. Padahal kami tahu melalui firman-firman-Mu, Engkau sungguh menyayangi kami semua anak-anak-Mu. Engkau yang telah menyediakan tempat kebahagiaan kedamaian abadi bersama-Mu. Bapa, kami mohon rahmat agar kami mempunyai hati yang terbuka, hati yang penuh iman seperti Bunda Maria. Curahkanlah selalu Roh Kudus-Mu agar kami selalu semua tetap setia dan dikuatkan dalam perjuangan hidup kami di dunia ini. Dan kami tahu jalan yang harus kami tempuh, jalan menuju kedamaian, kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Allah Bapa di surga, doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.